Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai fungsi penawaran dan keseimbangan harga. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat memahami fungsi penawaran. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pengertian harga keseimbangan, pergeseran titik keseimbangan, golongan penjual dan pembeli, peranan pemerintah dalam pembentukan harga. Langsung saja untuk fungsi penawaran. Apakah itu fungsi penawaran? Nah, di sini setelah kalian mempelajari faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu barang, sekarang kita akan mempelajari bagaimana hal tersebut bisa terjadi melalui sebuah fungsi. Kita telah mengetahui dalam hukum ekonomi, jika harga naik ceteris paribus, maka permintaan akan turun. Dan jika harga turun ceteris paribus, maka permintaan akan naik. Kalian udah pada tahu kan kemarin tugasnya itu ceteris paribus itu apa? Nah, kalian sudah pada tahu dan sudah pada menjawab bahwa ceteris paribus itu dalam ilmu ekonomi sering digunakan sebagai asumsi untuk menyederhanakan sebagai macam formula serta deskripsi dari berbagai anggapan ekonomi. Nah, di sini langsung aja fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Nah, jika kamu adalah seorang penjual ataupun pedagang, maka pada saat harga sebuah barang naik, maka kamu akan berusaha menjual barang tersebut secara banyak untuk mendapatkan keuntungan tentunya ya. Sementara itu, jika harganya turun, maka kamu akan malas berjualan. Soalnya apa? Di sini mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan keuntungan besar itu sangat kecil kemungkinan begitu. Jadi kalian malas menjual sebuah barang karena tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Jadi bisa diketahui bahwa hubungan antara harga dan barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Nah, penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam waktu tertentu. Di sini ada bentuk fungsi penawaran, di mana bisa kita lihat bahwa P sama dengan harga barang per unit. Untuk Q sama dengan jumlah barang yang diminta, A sama dengan angka konstanta, dan B adalah kemiringan atau slope atau gradient. Nah, di sini ada pertanyaan. Bu, maksud dari fungsi di atas itu apa sih? Jadi gini ya teman-teman, untuk fungsi yang sebelumnya ini dijelaskan itu adalah bentuk umumnya saja. Sementara untuk mencari fungsi tersebut, kalian harus memakai rumus yang lain. Kayak gini. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Di mana di situ rumusnya adalah P min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q2 dikurangi Q1, di mana P itu adalah harga dan P1 adalah harga yang diketahui 1 dan P2 harga yang diketahui 2. Untuk Q itu adalah permintaan dan Q1 adalah permintaan yang diketahui 1, Q2 adalah permintaan yang diketahui 2. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai harga keseimbangan. Harga keseimbangan yaitu
adalah suatu harga yang berbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Dengan kata lain adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, proses terbentuknya harga keseimbangan itu berawal dari adanya interaksi antara pembeli atau permintaan dengan penjual. Nah, yang dilakukan secara wajar, interaksi antara permintaan dan penawaran sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan hukum penawaran karena begini, hal yang interaksi antara permintaan dan penawaran sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan hukum penawaran karena ada sesuatu hal hukum permintaan yang menyatakan bahwa permintaan cenderung akan bertambah apabila harganya turun. Sedangkan hukum penawaran di sini menyatakan bahwa penawaran cenderung akan bertambah jika harga naik. Jadi pada pasar persaingan sempurna, pembentukan harga sepenuhnya tergantung pada kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Nah, di sini permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi di sini terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli di mana kuantitas yang ditawarkan dan diminta sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan mencapai jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi salah satu patokan pembeli dan penjual dalam menentukan harga suatu barang. Yang selanjutnya ada menentukan harga keseimbangan. Nah, harga pasar atau harga keseimbangan dapat ditentukan berdasarkan skedul permintaan dan penawaran, berdasarkan kurva maupun berdasarkan fungsi matematis. Nah, setelah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan harga pasar, maka kalian harus tahu bagaimana cara menentukannya. Harga pasar atau harga keseimbangan dapat ditentukan berdasarkan skedul permintaan dan penawaran. Nah, pada pendekatan tabel, harga dan jumlah keseimbangan dapat dicari dengan menyusun tabel harga ataupun P. Untuk jumlah penawaran QS dan jumlah permintaan biasanya itu QD, seperti tabel di bawah ini, itu berdasarkan tabel itu keseimbangan terjadi pada saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai pergeseran titik keseimbangan. Pergeseran titik keseimbangan sebelumnya kita sudah mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya pendapatan, selera, intensitas kebutuhan, harga barang substitusi, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya biaya produksi, tingkat teknologi, jumlah produsen, dan lain-lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tersebut, keadaannya tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah. Misalnya, pendapatan. Jumlah pendapatan yang dimiliki masyarakat bisa naik dan juga bisa turun, tergantung pada produktivitas. Nah, demikian pula selera. Selera masyarakat akan suatu hal bisa naik juga bisa turun. Hal ini berlaku pula pada biaya produksi, tingkat teknologi, dan lainnya. Nanti untuk lebih jelasnya Ibu kirim file itu ya, file Word-nya ya, dalam itu biar kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Untuk selanjutnya, golongan penjual dan pembeli. Nah, di dalam pasar terdapat golongan pembeli dan penjual. Adapun pembeli terbagi atas 3 golongan.
Yang pertama itu pembeli marginal. Apa itu pembeli marginal? Pembeli marginal adalah pembeli yang mempunyai daya beli sama dengan harga pasar. Yang kedua itu pembeli supermarginal. Kalau pembeli supermarginal itu tuh yang mempunyai daya beli di atas harga pasar. Kalau pembeli supermarginal, pembeli submarginal ini maaf ya, ini tipu, ini sebenarnya pembeli submarginal atau pembeli yang tidak mampu untuk membayar harga pembelian itu. Nah, untuk penjual, golongan penjual atau produsen terdiri atas 3 juga. Yang pertama juga ada penjual marginal. Di sini penjual marginal itu produsen yang berani menjual dengan harga pokok sama dengan harga pasar. Nah, yang kedua ini penjual supermarginal. Penjual supermarginal ini produsen yang berani menjual dengan harga pokok di bawah harga pasar. Jadi dia itu berani menjual di bawah harga pokok pasar. Jadi itu dinamakan supermarginal. Dan yang terakhir itu penjual submarginal. Penjual submarginal ini produsen yang berani menjual dengan harga pokok di atas harga pasar. Jadi tadi yang penjual marginal itu berani menjual dengan harga pokok sama dengan harga pasar. Kalau submarginal berani menjual dengan harga pokok di bawah pasar. Kalau submarginal itu yang tadi supermarginal itu berani menjual di bawah harga pasar. Kalau submarginal itu berani menjual dengan harga pokok di atas pasar. Nah, yang selanjutnya yaitu peranan pemerintah dalam pembentukan harga. Keadaan pasar di mana harga ditentukan oleh pemerintah dan permintaan dan penawaran secara bebas tanpa campur tangan pemerintah disebut pasar bebas. Meskipun demikian, pemerintah kadang-kadang ikut campur tangan dan turut menentukan harga barang. Bentuk campur tangan pemerintah ini antara lain menentukan batas harga tertinggi dan terendah. Nah, pemerintah melindungi para konsumen dengan jalan menentukan harga tertinggi ataupun maksimum. Jika harga suatu barang naik di atas tingkat yang menurut pemerintah itu melebihi daya beli konsumen, maka untuk melindungi konsumen, pemerintah akan menentukan harga maksimum yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu harga beras per kilo itu di pasar bebas naik menjadi 3.000 maksudnya itu naik menjadi 3.000 dan kemudian pemerintah menetapkan harga maksimal beras tersebut 2.500 akibatnya langsung dari penetapan harga maksimal. Nah, gitu. Ini tugas untuk materi hari ini ya. Tolong dikerjakan. Ini sesuai dengan tadi rumus yang di depan. Pada saat harga Rp 40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harga 60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Jadi memakai rumus yang tadi, yang sudah Ibu jelaskan di atas. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp grup ya.